Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Safwan. Saya dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan pembukaan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinear dan setiap alinear memiliki spesifikasi jika ditinjau berdasarkan isinya. Alinear pertama, kedua, dan ketiga memuat segolongan pernyataan yang tidak memiliki hubungan kasual organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului pembentukan negara Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu A. Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia. B. Memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. B. Pengertian Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila bila mana dikaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa. Bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus dideskripsikan secara objektif. Selain itu, Pancasila secara kedudukan dan fungsinya juga harus dipahami secara kronologis. 1. Pengertian Pancasila. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakreta menurut Muhammad Yamin. Dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara eksekikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Sila vokal I pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. 2. Pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Regiman Widioningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilan pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Sudarmo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut, Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia, kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang arti 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang teman, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan UUD 1945 di mana di dalamnya membuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. 3. Pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka. Maka panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI secara mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. C. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan UUD 1945. Kemudian dijemahkan lebih lanjut dalam pokok-pokok
pikiran yang meliputi suasana kebatinan UUD 1945 yang pada akhirnya dijabarkan dalam pasal UUD 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat terinci sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia, telah dijelmakan dalam pembukaan UUD 45 ke dalam 4 pokok pikiran. 2. Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. 4. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral yang luhur. 5. Merupakan sumber semangat dari UUD 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintah. D. Hubungan Pancasila dan pembukaan UUD 1945. 1. Hubungan formal. Dengan dicantumnya secara formal di dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, kehidupan bernegara tidak hanya bertopang kepada asas-asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas kultural, religius, dan asas-asas yang kenegaraan yang unsurnya berdampak pada Pancasila. Selain itu, dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah dasar yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau intisari dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila. 2. Hubungan material. Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila selain hubungan yang bersifat formal sebagaimana yang dijelaskan di atas, juga hubungan secara material sebagai berikut. Bila kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI, yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaannya UUD 1945. Setelah pada siang pertama pembukaan UUD 1945, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila. 6. Jadi berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai tertib sumber hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.